terima kasih telah mengunjungi video ini. Jadi video ini adalah bagian kedua dari kumpulan video mengenai panduan mendaftar universitas ya, program S1 di Amerika Serikat. Pada video kedua ini kita akan membahas mengenai macam-macam pendidikan tinggi yang ada di Amerika, kemudian program-programnya bagaimana dan apa saja. Juga kita akan membahas bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di Amerika, baik pada saat menempuh kuliah ataupun setelah selesai masa kuliah. Kemudian kita juga akan membahas beasiswa-beasiswa yang potensial yang bisa dipergunakan atau di-apply untuk meringankan biaya pendidikan di Amerika Serikat. Juga kita akan membahas mengenai transfer kredit, karena kalau kita mengikuti pendidikan di sekolah menengah seperti IB atau A-level atau kurikulum Amerika ya, AP level, itu kreditnya bisa ditransfer, jadi bisa menghemat biaya juga dan mempercepat masa kuliah. Bentuk pertama dari pendidikan tinggi yang ada di Amerika Serikat itu berbentuk university ya, atau universitas. Biasanya university itu kebanyakan adalah teaching atau research university, tapi juga ada pula applied science university atau kedua-duanya. Jadi pada research atau teaching university lebih memfokuskan kepada teori, memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk bisa dikembangkan ke depannya untuk mengambil level-level pendidikan selanjutnya ataupun langsung bekerja level selanjutnya seperti master atau PhD. Sedangkan dalam applied science itu lebih mengarah kepada kemampuan bekerja, jadi mendidik mahasiswa untuk mampu bekerja setelah lulus dari pendidikan tinggi tersebut. Sistemnya sama, semuanya adalah 4 tahun dan menuju ke bachelor degree, baik itu engineering, science ataupun arts. Untuk applied science biasanya itu bisa ada setelah 2 tahun ya. Jadi setelah 2 tahun itu ada yang namanya associate degree. Dengan associate degree ini si mahasiswa telah mempunyai suatu sertifikat atau degree ya, bukan sertifikat lagi tapi adalah degree yang memungkinkan dia untuk bekerja. Kemudian setelah dia mungkin di depan ingin melanjutkan untuk mencapai gelar bachelornya, dia tinggal menambah 2 tahun lagi. Secara dana, university terbagi menjadi public atau private university. Jadi public itu adalah dibiayai oleh negara atau state. Public university ini kalau di Indonesia seperti universitas negeri, sedangkan private itu menggunakan dana mandiri atau swasta. Contoh-contoh yang private seperti yang setelah sering kita dengar itu ada MIT ya, Massachusetts Institute of Technology. Kemudian ada Harvard, Stanford, Cornell, Pennsylvania. Biasanya private ini justru rankingnya tinggi-tinggi ya, beda dengan di Indonesia di mana yang tinggi rankingnya adalah universitas negeri, dan biayanya tinggi juga private university ini di Amerika. Kita lihat Harvard yang paling murah itu 49.000, yang paling tinggi Pennsylvania sampai 60.000 per tahun tuitionnya. Dan di bawahnya itu saya tunjukkan di sini beberapa universitas yang public university yang dikelola oleh negara atau state. Universitas California at Berkeley ini juga terkenal sekali, biayanya sekitar 44.000 per tahun. Georgia Institute of Technology ini kalau engineering juga rankingnya tinggi sekali, itu biayanya sekitar 34.000. Minnesota 33.325 per tahun, 33.325 dolar per tahun. Nah, juga ada yang harganya cukup rendah ya, seperti Wichita State University. Wichita State University ini kalau di Indonesia mungkin terkenal karena sekolahnya Pak Menteri kita, Pak Sandiaga Uno, menteri dan juga pengusaha sukses ya, yang sangat terkenal. Juga ada Texas Tech University itu di Texas, dan ada Ferry State University. Ini contoh-contohnya ya.
Dan biasanya dari uh, universitas-universitas ini mereka banyak juga memberikan beasiswa untuk mengurangi tuition fee-nya. Nanti kita akan bahas pada sesi beasiswa. Kemudian saya memberikan juga contoh ini mengenai university yang mempunyai dua program, yang research ataupun yang applied science. Contohnya di Arizona State University itu ada dua, Aeronautical Management Technology dan Unmanned Aerial System. Nah, ini bentuknya adalah politeknik di sini. Itu ada applied science. Biasanya kalau di Amerika program-program yang mengedepankan applied science atau keterampilan itu diakhiri dengan kata-kata teknologi, seperti mechanical engineering technology, electrical engineering technology. Nah, itu adalah jurusan-jurusan yang mengarah kepada applied science atau ilmu terapan ya, ilmu untuk bekerja. Sedangkan yang research itu tanpa ML teknologi, seperti contohnya yang di bawah ini, aerospace engineering, itu tidak ditulis politeknik di sini. Itu adalah program yang sifatnya research. Jadi kita ada beberapa pilihan di universitas, ada dua pilihan, research atau applied science. Bentuk kedua dari pendidikan tinggi di Amerika itu dikenal dengan nama Liberal Arts College ya. Di Liberal Arts College ini sifat belajarnya lebih terbuka, lebih bebas. Itu fokus untuk membangun individu yang berpikir kritis dan memiliki kemampuan intelektual dalam menyelesaikan masalah. Jadi bedanya di sini ruang studinya lebih terbuka, mahasiswa bebas untuk memilih program studinya sendiri, bahkan bisa mengarahkan dia ingin belajar apa gitu. Biasanya universitas cuma memberikan rambu-rambu, kalau kamu mau mendapatkan gelar ini, misalnya Bachelor of Art in Economics, minimum requirement-nya apa. Di luar minimum requirement ini, mahasiswa bebas mengambil kuliah-kuliah yang menurut dia bagus dan dia tertarik untuk mempelajarinya. Sehingga tidak heran kalau di mahasiswa liberal art ini, kalau kita browse kemudian kita lihat di YouTube, mahasiswa liberal art ini kebanyakan mengambil program majornya apa, minornya apa. Mereka pasti punya minor atau malah mereka bisa mengambil beberapa major sekaligus, seperti ekonomi dan politik, hubungan internasional dan ekonomi, kemudian engineering dan musik. Itu memungkinkan di dalam Liberal Arts College ini. Sistemnya sama 4 tahun. Sebagian besar itu mengenai science dan art. Hanya sedikit sekali yang punya program-program engineering. Kalau tidak salah hanya Dartmouth College, kemudian Pomona atau apa, nah itu sangat minim yang mempunyai program-program engineering di Liberal Arts College ini. Dan kebanyakan adalah private ya, dana mandiri dari university. Jadi cukup mahal-mahal di sini. Amherst, Pomona, Williams itu ada harganya di situ, saya coba cantumkan. Di Amerika biasanya ini dari golongan yang menengah ke atas, mereka memilih untuk bersekolah di Liberal Arts College ini karena harganya yang mahal. Untuk ketiga dari pendidikan tinggi di Amerika adalah community college ya. Community college ini public college untuk memberikan pendidikan tinggi dan keterampilan yang berorientasi langsung untuk bekerja. Fundingnya dari state government, biayanya relatif lebih murah, dan ini dikelola oleh community, jadi lebih rendah lagi dari state ya. Ada community yang mengelola itu. Sistemnya 2 tahun menuju associate degree atau sertifikasi. Kemudian dia juga bisa memungkinkan untuk transfer ke university dengan pola 2+2. Jadi 2 tahun di community college, kemudian 2 tahun di university, atau 2+3, 2 tahun di community college plus 3 tahun di university. Biayanya sangat rendah, jadi banyak mahasiswa internasional yang memanfaatkan community college ini untuk menghemat biaya. Jadi 2 tahun pertama mereka bersekolah di sini, kemudian 2 tahun kemudian mereka mencari university. Cuma ada pro cons-nya juga di sini, karena pro-nya adalah murah ya, biaya pendidikannya murah. Kemudian dia transferable juga ke university.
kemudian syarat untuk masuk lebih rendah, jadi bisa mempercepat pendidikan di SMA. Kalau kita di British Curriculum misalnya kelas 11 sudah cukup, O levelnya sudah dapat, bisa langsung lanjut ke community college. Jadi tidak perlu mengambil kelas 12 dan 13. Itu pro-nya. Jadi kita bisa menghemat biaya di situ. Tapi ada cons-nya juga, karena community college ini sebenarnya bukan university, jadi 60% dari studentnya berdasarkan statistik adalah part-timer ya. Jadi orang-orang yang belajar di sana secara part-time, entah dia sambil bekerja atau dia sambil mengambil gap year untuk menimbang-nimbang apakah akan ke university atau tidak. Itu 60% adalah seperti itu. Jadi dengan kondisi yang seperti itu mungkin drive untuk belajar tidak setinggi dengan lingkungan di university. Jadi kalau putra-putri kita misalnya drive-nya tidak cukup tinggi, itu akan terbawa untuk pola belajar yang lebih santai di community college. Kemudian juga fasilitas tidak seperti di university. University mungkin fasilitas sangat lengkap ya, laboratorium, kemudian juga aktivitas di luar akademik seperti ada sepak bola, kemudian ada stadion, gym, kemudian ada student group dan sebagainya. Itu mungkin tidak terlalu aktif di community college karena itu tadi sifatnya kebanyakan adalah orang-orang yang part-timer di sini. Jadi kalau kita putra-putri kita self drive-nya tinggi, mungkin tidak apa-apa untuk masuk community college karena mereka tidak terlalu peduli dengan lingkungannya, yang penting belajar, nilainya bagus dan mereka akan transfer ke university. Itu bentuk-bentuk yang pendidikan tinggi yang ada di Amerika. Jadi ada university, ada liberal arts college, dan ada community college. Sekarang kita lihat bagaimana program bachelor atau S1 ya di Amerika Serikat. Pada umumnya bachelor degree di Amerika Serikat itu mensyaratkan 120 sampai 130 credits ya. Jadi kalau kita bagi menjadi 8 semester, kira-kira per semesternya itu mahasiswa harus mengambil 15 sampai 18 kredit. Dari situ fokus utama dari program itu disebut dengan major ya. Majornya apa gitu. Jadi jurusan apalah kalau di Indonesia. Contohnya seperti mechanical engineering, industrial engineering, chemical engineering, computer science atau bisnis. Di samping major, salah satu yang menarik di program bachelor di Amerika itu adalah adanya minor atau pilihan ya. Jadi kita bisa mendapatkan minor degree berdasarkan pilihan yang kita ambil. Pilihan itu bisa berdasarkan hobi ya. Misalnya mechanical engineering, hobinya musik. Mereka bisa mengambil, mahasiswa bisa mengambil mechanical engineering dan juga musik, ambil 15 sampai 18 kredit untuk musik. Kemudian industrial engineering, kemudian dia ambil minor mengenai data science atau analytics. Alasannya karena ingin memperbesar peluang kerja. Seperti kita tahu pada saat ini data science dan data analytics sedang menjadi hot topics ya. Machine learning, artificial intelligence itu sedang menjadi hot topic. Jadi ini bisa membuat value kita pada saat lulus menjadi lebih tinggi di mata employer gitu. Seperti kita ambil majornya industrial engineering, tapi kita juga paham dan tahu bagaimana menerapkan data science ke dalam industrial engineering. Atau juga malah ada kemungkinan ya, mahasiswa bisa mengambil double major karena banyak mata kuliah yang overlap. Banyak yang overlap, misalnya chemical engineering dan chemistry. Karena dilihat banyak overlap, untuk memperluas pengetahuan, mahasiswa bisa saja mengambil double major gitu. Jadi dia mencari overlapnya, mana kuliah-kuliah yang ada di chemistry dan ada di chemical engineering. Misalnya dia majornya chemical engineering, dia tinggal cari mana yang overlap, mana yang harus ditambah untuk bisa mendapatkan major lain di bidang chemistry. Nah itu contohnya di sebelah kanan ya, ada kalau kita browse website universitas itu ada majornya. Di sini BS ini artinya major ya.
BS Computer Science, BS Business Administration. Kemudian ada minor yang bisa diambil, misalnya Computational Data Analysis. Kemudian Computing and Business itu adalah minor yang bisa diambil. Minornya ini kadang bisa diambil dari bebas ya, dari banyak jurusan. Misalnya ini tadi Computing and Business bisa diambil dari Business Major ataupun dari Computing Major. Nah, setelah tahu ya program kita mau ambil major apa tertarik mengambil minor, kita juga bisa melihat opsinya. Kita bisa melihat opsi untuk mencapai major degree tersebut lewat jalur apa gitu. Bisa lewat jalur reguler. Jadi jalur reguler ini seperti biasa lah. Kita ikut kuliah, kita ikut lab, ikut ujian, dapat nilai, selesai. Terus sampai semuanya selesai. Atau kita mau ikut yang namanya co-op. Ini juga sangat bagus ya. Di Amerika ada program yang namanya co-op. Kalau di Inggris mungkin namanya sandwich. Jadi kita ada 1 tahun bekerja di baik itu satu company ataupun multiple company ya. Jadi dengan program co-op ini kita punya kesempatan untuk menimba pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan, satu perusahaan atau banyak perusahaan, dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah. Karena polanya seperti itu, kadang kuliah, kadang kerja, itu biasanya co-op waktunya menjadi bertambah 1 tahun. Jalur yang berikutnya adalah research. Nah, research ini selain kita kuliah biasa juga kita terlibat dalam riset-riset yang ada di universitas tersebut sesuai dengan bidang riset yang diminati oleh mahasiswa. Ini sangat cocok ya mahasiswa selama kuliah ikut riset, karena dengan ikut riset ini portfolio untuk risetnya jadi bagus gitu, dan sangat berguna untuk mencari program-program lanjutannya ya, baik ke master ataupun PhD. Dengan portfolio riset yang sudah baik sejak undergraduate, dia bisa dengan mudah mendapatkan research assistantship pada saat mengambil master ataupun PhD. Dengan research assistantship ini biasanya si mahasiswa sudah tidak perlu membayar lagi karena tuition fee-nya itu gratis ya, di waive. Kemudian dia juga dapat stipend tiap bulan, dapat semacam gaji karena dia melakukan research assistant itu. Jadi gajinya bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu contohnya yang pernah saya cari itu di University of Minnesota, risetnya sangat menarik ya. Jadi kalau dari undergraduate udah ikut research ke master dan PhD-nya 5 tahun langsung di-book gitu. Dia dapat gaji sebulan 3.000 untuk pertama, nanti akan terus naik sampai dia mencapai PhD-nya. Lumayan 3.000 untuk single ya, itu sangat lumayan sekali. Topik kita selanjutnya adalah mengenai kesempatan bekerja. Jadi di Amerika mahasiswa mempunyai kesempatan untuk bekerja ya, baik pada saat dia kuliah ataupun setelah kuliah. Apa saja kesempatan bekerja tersebut? Yang pertama, pekerjaan on campus ya dari university, seperti research assistant. Itu ada banyak university mereka punya yang namanya undergraduate research opportunity program. Jadi mahasiswa bisa terlibat dalam riset-riset yang dibiayai oleh universitinya atau badan-badan di luar university yang memberikan dana riset, atau perusahaan-perusahaan yang memberikan dana riset. Bisa juga jadi asisten perpustakaan atau student assistant yang membantu student-student yang baru ya. Kemudian juga pekerjaan on campus dari perusahaan yang beroperasi di dalam kampus seperti Starbucks, McDonald's, Barnes & Noble, itu juga bisa termasuk pekerjaan on campus. Dan pekerjaan on campus ini itu tidak memerlukan izin kerja khusus. Jadi mahasiswa bisa bekerja selama mempunyai visa studentnya, dan banyaknya adalah 20 jam per minggu untuk semester-semester aktif. Misalnya mahasiswa tersebut belajar pada fall and spring semester, mereka berhak bekerja untuk 20 jam seminggu. Kemudian apabila dia libur summer, bisa bekerja selama 40 jam seminggu. Jadi ada misalnya research di kampus pada saat summer,
mahasiswa ini tidak pulang, dia membantu profesornya untuk melakukan research. Nah, itu dia boleh bekerja selama 40 jam seminggu. Yang berikutnya, kesempatan bekerja selama kuliah itu adalah sebagai co-op atau intern student. Jadi mahasiswa bekerja sebagai intern atau co-op ya di perusahaan-perusahaan di luar universitas. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti pada umumnya lah, bisa kerja di perusahaan oil and gas company, kemudian bisa kerja di consulting company, bisa bekerja di perusahaan bank dan sebagainya. Nah, itu butuh izin kerja. Kalau yang ini itu bisa diurus melalui universitasnya yang namanya curricular practical training. Nah, nanti session berikutnya kita akan bahas lebih detail. Dan setelah lulus itu juga diberikan kesempatan bekerja. Setelah lulus diberikan kesempatan bekerja, membutuhkan izin kerja yang namanya OPT, Optional Practical Training, yang lamanya adalah 1 tahun. Jadi setelah lulus kita bisa bekerja di Amerika dalam kaitan lulus dari universitas selama 1 tahun. Untuk mahasiswa yang mengambil major di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, itu OPT-nya bisa diperpanjang lagi selama 2 tahun. Jadi total selama 3 tahun. Ini cukup menarik ya di Amerika. Jadi setelah lulus dapat hak kerja selama 3 tahun. Mirip dengan di Kanada. Jadi di Kanada juga sama 3 tahun. Sementara di negara lain mungkin lebih pendek ya. Jerman cuma 1,5 tahun. Belanda juga kira-kira 1,5 tahun. Di Inggris itu 2 tahun. Amerika ini cukup panjang kalau kita ambil STEM. Tapi kalau kita ambil Business, Science, dan Art, Business dan Art atau Social Science itu cuma selama 1 tahun. Setelah mengetahui kesempatan kerja yang ada, sekarang kita coba lihat izin kerja yang diperlukan seperti apa. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk research dan pekerjaan-pekerjaan on campus itu tidak memerlukan izin kerja tambahan. Jadi visa student yang telah dimiliki oleh mahasiswa cukup untuk bisa mendapatkan pekerjaan di kampus ya. Maksimum biasanya 20 jam seminggu pada saat semester aktif. Kemudian kalau summer libur itu bisa diperbolehkan sampai 40 jam per minggu untuk bekerja di kampus. Jadi kalau kita ada program research bersama profesor di kampus, pada saat summer itu boleh bekerja selama 40 jam 1 minggu. Yang kedua itu adalah izin kerja yang diperlukan untuk internship dan co-op. Jadi kalau kita mau internship atau co-op di perusahaan di luar kampus, itu diperlukan kurikulum practical training atau CPT. Syaratnya adalah harus sesuai dengan program yang diambil. Bahkan di beberapa universitas mengajukan syarat tambahan bahwa CPT akan dikeluarkan apabila menjadi prasyarat untuk memenuhi program pendidikan. Jadi kalau nggak ambil internship, jadi tidak lulus. Misalnya praktikum untuk jadi dokter gigi misalnya, atau praktikum untuk jadi medical student, harus praktikum apa. Nah itu kalau itu menjadi prasyarat untuk lulus, itu CPT akan dikeluarkan. Tapi ada juga yang fleksibel. Yang penting kalau mau internship harus dia mau mengeluarkan CPT. Nah, pengajuannya melalui universitas dan prosesnya rata-rata cukup cepat kalau saya lihat dari website kampus ya. 3-5 hari itu sudah bisa dikeluarkan. Tapi ada batasan, itu tidak lebih dari 1 tahun. Karena kalau dia lebih dari 1 tahun itu menghilangkan hak untuk OPT yang akan kita pakai izin kerjanya untuk setelah lulus kuliah tadi. Nah itu jadi harus hati-hati, semuanya harus dicatat, jangan sampai lebih CPT-nya lebih daripada 1 tahun karena nanti OPT-nya jadi hangus. Nah selanjutnya izin kerja yang berikutnya untuk bisa bekerja di Amerika adalah optional practical training. Jadi ini bisa pre-completion atau post-completion. Pre-completion maksudnya kita tidak mengurus CPT karena apa? Misalnya karena pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Pekerjaannya barista tapi kuliah kita mechanical engineering, jelas tidak keluar. Makanya kita butuh yang namanya optional practical training.
Kalau post completion jelas ya, jadi pada saat habis lulus kita mengajukan optical practical training. Itu lamanya tadi seperti saya bilang 1 tahun dengan extension 2 tahun untuk STEM. Terus aplikasinya itu kita daftar sendiri dengan bantuan dari universitas juga. 90 hari sebelum program selesai itu sudah boleh mengajukan aplikasi. Karena ini dengar-dengar cukup lama, apalagi sekarang. Sejak zamannya Donald Trump itu agak makin sulit mendapatkan OPT ini gitu. Ada yang tidak dapat atau dapat tapi keluarnya lama. Nah itu jadi 90 hari sebelum lulus sebaiknya sudah harus mendaftarkan untuk mendapatkan OPT. Dan tidak boleh lebih dari 60 hari setelah lulus ya. Jadi kalau misalnya kita sudah lulus bulan Agustus kemudian mengajukan OPT-nya bulan Januari, tentunya akan ditolak karena programnya sudah selesai. Nah, optical practical training ini step pertama untuk bisa kalau ingin berkarir panjang di Amerika ini sangat penting ya. Karena jalur menuju green card itu berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang sudah menjadi warga negara Amerika atau punya paspor Amerika, itu jalurnya ya seperti itu, OPT 1 tahun, kemudian extension selama 2 tahun, nanti setelah habis OPT-nya, sebelum habis dia sudah mengajukan pengajuan visa H1B, jadi visa kerja. Ini yang menjadi sponsor kalau sudah visa kerja seperti ini itu adalah perusahaan tempat dia bekerja. Jadi sponsornya ada perusahaan tempat dia bekerja. Kalau dia suka pada saat OPT dia ingin mempertahankan, dia keluarkan visa H1B selama 6 tahun. Nah kalau visa H1B ini sudah keluar 6 tahun maksimal ya, itu tidak bisa diperpanjang lagi setelah 6 tahun. Dan sebelum 6 tahun berakhir itu kita akan mengajukan green card application. Jadi diajukanlah green card application. Kalau green card itu setujui, itu hak kita adalah sebagai permanent resident di Amerika. Jadi sudah tidak perlu sponsor lagi untuk tinggal di Amerika. Kita bisa tinggal di Amerika baik ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Kalau visa H1B itu harus ada sponsornya perusahaan tempat kita bekerja. Nah, itu adalah izin-izin kerja yang ada di Amerika ya. Dan, dari mulai riset kampus sampai bagaimana mendapatkan green card. Sekarang kita sampai kepada topik yang menarik ya, beasiswa. Jadi beasiswa ini menurut saya penting untuk diperjuangkan karena dengan beasiswa ini bisa menurunkan biaya pendidikan di Amerika Serikat yang tidak murah ya. Pertama yang harus kita lihat itu adalah beasiswa yang diberikan oleh negara kita ya, yaitu melalui LPDP atau Depdikbud. Jadi pada tahun 2021 ini LPDP mengembangkan cakupan beasiswanya untuk mahasiswa-mahasiswa S1. Tapi terbatas kepada mahasiswa yang bisa diterima di 15 perguruan tinggi utama dunia. Listnya ada di sini ya, ada 15. Dari 15 ini yang 12 berasal dari Amerika Serikat, sementara yang 3 berasal dari UK, Cambridge dan Oxford, setelah 1 dari Switzerland, ETH Zurich, sekolahnya Einstein. LPDP memberikan beasiswa ini, pengalaman yang tahun 2021 ini itu pendaftarannya dibuka di bulan Mei. Jadi make sure pada bulan Mei itu sudah dapat acceptance letter ya dari universitas-universitas yang dituju. Kalau kita lihat dari daftar ini saya ngasih bintang 3 kepada Berkeley. Kenapa? Karena ini universitas yang bagus, apalagi engineeringnya ya, rankingnya cukup tinggi dia. Jadi masuk ke dalam 4 besar untuk engineering di Amerika. Bagus, kemudian rankingnya tinggi, tapi syaratnya tidak seberat MIT atau California Institute of Technology begitu untuk engineering. Karena Berkeley adalah public university ya, daya tampungnya cukup besar, jadi nilai SAT-nya itu tidak seberat kalau kita mengejar ke California Institute of Technology atau MIT. SAT-nya 1.500 lebih ya, itu MIT 1.510, sedangkan Berkeley itu bisa 1320 atau berapa itu sudah bisa
mencoba untuk masuk ke Berkeley. Itu kalau engineering ya. Kalau yang lain mungkin bisa dicoba juga, tapi engineeringnya mungkin tidak sebaik Berkeley atau MIT atau California Institute of Technology. Nah, ini yang pertama yang harus dicoba ya. LPDP ini sangat bagus sekali untuk dicoba karena persaingannya juga hanya sesama orang-orang Indonesia ya, tidak diberikan kepada orang-orang di luar Indonesia. Yang banyak itu adalah merit scholarship yang diberikan oleh universitas berdasarkan prestasi, atau mereka juga melihat bedanya di Amerika dengan di negara lain ya. Mereka melihat calon mahasiswa yang berprestasi itu well rounded gitu. Jadi mereka nggak cuma lihat potensi akademiknya, tapi mereka juga melihat prestasi non akademik kalau ada. Mereka juga lihat esainya. Kalau nggak salah saya baca di presentasinya admission officer di sana bahwa akademik itu di Amerika mungkin sekitar 30 atau 40%. Selebihnya mereka melihat dari essay justru. Di situ mereka melihat potensi personal statementnya, mereka mau belajar ini tujuannya apa, kemudian kenapa mengambil universitas ini, itu penting bagi mereka. Kemudian juga mereka akan melihat potensi leadership ya, potensi leadership dari calon mahasiswanya seperti apa dia aktif di organisasi, kemudian dia pernah memimpin satu organisasi, memimpin satu project misalnya atau apapun. Yang ketiga adalah mengenai kepedulian sosial. Jadi mereka melihat si calon mahasiswa ini aktif tidak dalam kepedulian sosial. Apakah dia ikut misalnya pengumpulan dana untuk orang-orang miskin, kemudian ikut dalam acara lari untuk penderita kanker dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke dalam essay sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam memberikan beasiswa. Dan ini sangat bergantung kepada universitas masing-masing serta berbeda-beda di setiap negara bagian ya. Ada negara bagian yang sangat strict, mereka nggak mau memberikan beasiswa kepada international student. Contohnya California itu sudah tidak mau dia memberikan beasiswa kepada international student gitu. Susah sekali mendapatkan beasiswa international student di sana. Bagaimana mencarinya itu kita bisa cari di Fastweb ya. Ada website namanya Fastweb, Scholarly, Edupass, dan ada banyak lagi. Bisa dicari dari sana. Nanti kalau sudah dapat, kemudian kita lihat bahwa universitasnya bagus, itu kita bisa masuk ke website universitas untuk mencari lebih detail. Ingin detail lagi, itu hubungi admission officer-nya, mereka dengan senang hati akan menjawab. Saya beberapa kali menghubungi admission officer di sana, itu sangat cepat responsnya ya. Baik menjawab berbagai hal. Kalau ada kebingungan mengenai pendaftaran ataupun kerancuan mengenai beasiswa, itu kan bisa kirim ke sana. Juga Google sangat membantu, yang bisa kita masukkan kata kuncinya adalah International Student Undergraduate Scholarship. Itu akan muncul banyak link yang bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi. Kalau mau universitas tentu tinggal ditambahkan International Student Undergraduate Scholarship at University of California at Berkeley, at University of misalnya University of Pennsylvania, University of Chicago dan sebagainya. Itu nanti akan banyak link. Nah, ini yang banyak merit scholarship. Contohnya seperti apa? Nih saya coba ambilkan contoh ya. Satu dari University of Minnesota nih, Twin Cities. Biaya kuliahnya sekitar 33.000. Nah, itu dengan memasukkan kredensial kita pada saat pendaftaran, transkrip, GPA, essay dan sebagainya, mereka akan mempertimbangkan siswa ini berhak mendapatkan financial package berapa ya. Kebetulan Minnesota termasuk yang generous kepada international student, jadi mereka memberikan yang cukup besar kepada international student ya. Dari tuition 33.000, mereka sediakan 3 paket beasiswa untuk international student ya. Ini untuk freshman bisa 25.000, bisa 15.000 atau 10.000 per tahun. Itu cukup banyak ya, 33.000 kalau bisa dapat yang 25 itu tinggal 8.000 per tahun, murah sekali itu. Ininya turunnya banyak sekali. Kemudian dia juga menyediakan undergraduate research scholarship. Jadi diberikan beasiswa kepada siswa
calon mahasiswa untuk melakukan riset selama dia menempuh pendidikan undergraduate. Itu juga diberikan di sana. Ya, apa namanya scholarship-nya. Itu bisa 2 nih. Jadi waktu anak saya mendaftar ke Minnesota itu bisa dapat 2, yang satu dari Global Excellence Scholarship dan digabung dengan Undergraduate Research Scholarship. Jadi 2 ini bisa didapatkan dan di-combine, itu cukup lumayan nilainya. Ini kita lihat, saya ambil satu contoh lagi yang sangat berdasarkan akademik. Itu juga banyak universitas yang seperti yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri tidak menjelaskan secara jelas kriteria dia memberikan beasiswa, sementara yang di kanan cukup jelas ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri mungkin banyak pertimbangan, dia nyari orang yang well-rounded people misalnya. Dia juga jago akademik, tapi dia juga punya leadership yang baik, punya kepedulian sosial yang baik, punya bakat misalnya yang bisa bermanfaat, misalnya musik atau art dan sebagainya. Itu kita tidak tahu kriterianya apa, tapi yang di sebelah kanan itu sangat jelas dan ini sangat mudah untuk dikejar sebenarnya. Kita lihat yang di sebelah kanan itu dari Texas Tech University, kalau nggak salah saya ambil dari situ, TT ya, Texas Tech University. Itu di sini sangat jelas ya. Kalau SAT-nya 1.500 sampai 1.600, kemudian GPA-nya, rapotnya top 10% itu dapat 9.000. Kemudian kalau 1.400 sampai 1.490 dapat 7.000 kalau top 10 dan seterusnya ya. Jadi kita lihat bisa seperti ini. Ini banyak yang seperti ini. Kita tinggal browse itu di universitas yang kita mau tuju ada nggak beasiswa seperti ini gitu. Kalau SAT-nya nilainya berapa kita bisa dapat diskon. Ini cukup banyak yang seperti ini. Jadi ini cukup lumayan juga. Dari 20 ini kalau nggak salah Texas Tech itu 21.000 atau 24.000 ya. Lumayan kalau dapat 9.000 jadi tinggal 14.000 ya, 14.000 atau 15.000, cukup lumayan. Ada yang seperti ini juga di Wichita kalau nggak salah, mungkin itu bagus juga. Itu dari uang kuliah 17.000 bisa terpotong menjadi 10.000 kalau nggak salah. Itu sangat menarik, banyak turunnya. Nah ini setelah mendapatkan beasiswa masuk masih ada kesempatan lagi seperti di Texas untuk ikut kompetisi yang namanya non-resident tuition waiver. Jadi kalau kita sudah masuk misalnya kayak Texas Tech tadi ya, kita dapat beasiswa 9.000, kemudian kita ikut lagi mendaftar yang namanya non-resident tuition waiver. Jadi syaratnya adalah kita penerima beasiswa dengan nilai tertentu. Nah ini 1.000 menurut website ini. Jadi scholarship yang dapat scholarship 1.000 itu berhak untuk mendapatkan lagi dengan kompetisi ya, yang namanya non-resident tuition waiver. Kalau dapat itu nanti dia akan membayar sama dengan in-state student. Jadi bayarnya sama dengan orang penduduk Texas misalnya dalam kasus ini. Yang tadinya kita dapat 39, harus bayar 39.000 misalnya kalau masuk Texas A&M ya, atau Texas at Austin. Itu kalau kita dapat beasiswa dulu 4.000, jadi turun 35.000, ikut kompetisi lagi untuk dapat ini non-resident tuition waiver, dapat. Itu nanti bayarnya tinggal 12.000 atau 13.000 gitu. Karena biasanya in-state student hanya bayar 1/3 dari international student. Nah, ini adalah contoh-contoh beasiswa ya yang bisa di-apply untuk menurunkan biaya kuliah di Amerika Serikat. Tentunya masih ada beberapa lagi ya yang sifatnya kecil-kecil. Setiap tahun award untuk apa gitu, penelitian misalnya yang besarnya mungkin dari $500 sampai $2.000, itu juga bisa dikejar setelah anak-anak kuliah di sana. Topik terakhir pada video ini adalah mengenai transfer kredit ya. Jadi transfer kredit ini adalah satu cara juga untuk bisa menurunkan biaya pendidikan di Amerika Serikat. Jadi apa itu transfer kredit? Kita berusaha mentransfer subjek-subjek yang telah diambil oleh anak-anak atau calon mahasiswa yang memenuhi syarat
sebagai pengganti mata kuliah yang ada di universitas. Biasanya itu seperti contoh di website yang saya ambil dari Minnesota ini, eh, biasanya itu dari kurikulum-kurikulum seperti IB, International Baccalaureate, kemudian dari kurikulum Inggris, GCE, A-level ya, baik Cambridge, Edexcel atau Pearson, itu bisa dipakai untuk melakukan transfer kredit. Dan juga advance placement ya di Amerika, dari kurikulum Amerika itu bisa dipakai untuk melakukan transfer kredit. Tipsnya adalah kita harus mengambil subjek yang tepat pada saat high school, karena itu akan menghemat waktu pendidikan antara 1 sampai 2 semester. Jadi subjek yang tepat maksudnya begini, jangan sampai kita ingin sekolah di engineering, tapi pada saat kita mengambil mata pelajaran di A-level atau International Baccalaureate, kita mengambil subjek yang tidak ada hubungannya dengan engineering. Misalnya dengan motivasi karena ingin mendapatkan nilai A star secara mudah. Nah, itu tidak membantu sekali untuk melakukan transfer kredit ya. Misalnya kita mau masuk engineering tapi kita mengambil mata pelajaran history misalnya atau geografi misalnya. Nah, itu tidak bisa ditransfer karena di dalam kurikulum engineering yang kita tuju tidak diperlukan mata kuliah tersebut untuk mengambil degree-nya. Itu sangat banyak ya yang bisa diturunkan dalam transfer kredit ini. Contohnya anak saya waktu di A-level itu mengambil matematik, further math, dan physics. Kita lihat sekarang matematik, dari matematik dia dapat nilainya kalau A, B, atau C, itu kita lihat berapa dia bisa dapat. Kita bisa lihat dia dapat 8 kredit di sini. Karena math 1271 dan 1272 dia tidak perlu mengambil. Kemudian dari mathematics further-nya itu dia mendapat 4 kredit, 2142 dia tidak perlu mengambil lagi. Dari physics dia bisa dapat 12 kredit lagi, 1301 nggak dapat, nggak perlu ambil, 1302 dan 2303 tidak perlu ambil. Jadi dari yang ada di gambar ini aja sudah 24 kredit dia tidak ambil, belum yang chemistry-nya. Chemistry-nya dapat 2 mata kuliah chemistry tidak perlu ambil lagi, jadi 32 kredit itu sama dengan 2 semester. Jadi dia bisa menghemat 2 semester pada saat kuliah nanti. Itu bisa hemat 1 tahun dengan penurunan biaya yang cukup besar ya untuk 1 tahun. Nah, itu tiap sekolah bisa berbeda-beda ini. Kebetulan anak saya masuk ke sini tapi dia tidak ambil, dia ambil universitas yang lain. Ternyata di universitas yang lain di Georgia Tech itu tidak memberikan sebanyak ini untuk transfer kredit gitu. Jadi dia cuma dapat 1 semester untuk bisa mengurangi waktu kuliahnya. Tapi anyway itu tetap berharga ya. Jadi pertimbangkan jurusan yang akan diambil pada saat mau masuk nanti, apakah mau ke engineering ataukah mau ke bisnis ataukah mau ke art. Nah, nanti subjek yang diambil pada saat A-level atau pada saat IB itu disesuaikan dengan mata kuliah yang diperlukan di universitas. Itu semuanya ada di website, bisa diakses biasanya, dan kita bisa lihat. Kita cari dengan kata kunci transfer, misalnya kita di A-level ya, transfer kredit A-level di website universitas, itu nanti akan keluar berapa kita bisa dapat dan dari subjek apa saja kita bisa dapat di situ. Ini sangat berguna sekali. Nah, kita sampai di penghujung video kedua ini. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada yang tidak jelas mungkin bisa dimasukkan di komen-komen ya. Komen, kemudian insya Allah kalau saya bisa menjawab akan saya jawab. Semoga ini semua berguna dan membantu untuk putra putri teman-teman apabila mempertimbangkan akan kuliah di Amerika. Terima kasih.